Saudara sekalian, bahwa salah satu persoalan mendasar dalam hukum pidana adalah persoalan perbuatan. Jadi perbuatan menjadi objek studi hukum pidana yang dalam hal ini di dalam perundang-undangan kita disebut dengan tindak pidana. Perbuatan itu disebut dengan tindak pidana. Sekalipun sebenarnya secara akademik istilah tindak pidana banyak kelemahan-kelemahannya, walaupun memang merupakan sebuah padanan yang paling tepat untuk istilah Belanda strafbaarheid. Nah, kelemahan-kelemahan itu nanti kita akan bicarakan kemudian. Saudara, dilihat dari definisinya, tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sekali lagi, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Artinya, dalam istilah tindak pidana itu hanya meliputi persoalan-persoalan perbuatan. Tidak termasuk di dalamnya adalah masalah yang kemudian kita sebut dengan masalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah masalah orang yang melakukan perbuatan, orang yang melakukan tindak pidana. Apakah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi pidana atau dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, itu persoalan lain, bukan persoalan perbuatan pidana. Saudara, telah pula juga saya kemukakan bahwa objek studi hukum pidana yang kita sebut dengan tindak pidana tadi juga menjadi perhatian bidang ilmu lain. Dalam hal ini, kriminologi adalah salah satu bidang ilmu yang juga mempunyai perhatian terhadap perilaku manusia, terutama perilaku manusia yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Cuma ada perbedaan ruang lingkup dan pendekatan yang dilakukan. Kalau hukum pidana menggunakan pendekatan legalistik, makanya asas yang menjadi dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Pendekatannya adalah pendekatan legalistik, pendekatan resmi. Pendekatan apa yang dikatakan sebagai tindak pidana itu sebagaimana ditetapkan oleh negara sebagai tindak pidana. Berbeda halnya dengan kriminologi. Kriminologi tidak menggunakan pendekatan legalistik. Artinya cukup banyak perbuatan-perbuatan yang diperhatikan oleh kriminologi tetapi belum menjadi tindak pidana dalam hukum pidana. Misalnya marital rape, perkosaan dalam lingkungan keluarga. Bagi kriminologi ini menjadi sebuah perhatian, ya, di mana menurut para kriminolog perkosaan juga mungkin terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, dalam pengertian suami memperkosa istrinya. Mungkin saja, ya, ketika suami memaksakan untuk bersetubuh dengan istrinya sendiri, di dalam pandangan kriminologis itu termasuk dalam kategori perkosaan, marital rape. Tapi bagi hukum pidana itu bukan satu hal yang menjadi ruang lingkup pengertian tindak pidana perkosaan. Mengapa? Karena undang-undang tidak melarangnya. Undang-undang hanya melarang apabila perkosaan dilakukan terhadap orang lain, ya, bukan suami terhadap istri. Ya. Perkosaan juga hanya bisa dilakukan menurut hukum pidana laki-laki terhadap perempuan. Dalam pandangan kriminalistik, dalam pandangan kriminologi, bisa jadi perkosaan terjadi antara perempuan terhadap laki-laki. Di sini perbedaan, sekedar contoh saja yang menggambarkan perbedaan antara pandangan legalistik dan kriminalistik, antara pandangan hukum pidana dengan pandangan kriminologi. Jadi sekalipun objek studinya kurang lebih menyangkut persoalan yang sama, tetapi ruang lingkupnya berbeda. Tujuan kriminologi diantaranya juga adalah mengkritisi tentang undang-undang yang melarang satu perbuatan, apakah memang benar demikian adanya. Contohnya misalnya homoseksualitas.
bagi hukum pidana, homoseksualitas adalah tindak pidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur misalnya. Tetapi bagi kriminologi, homoseksualitas adalah persoalan yang boleh jadi bukan masuk dalam kategori kejahatan. Dia diperhatikan juga oleh kriminologi, tapi bukan masuk kategori kejahatan, tapi hanya dipandang sebagai penyimpangan saja, deviasi saja. Jadi perilaku menyimpang, bukan perilaku jahat. Jadi kriminologi juga mengkualifikasi banyak tindak pidana yang menurut mereka perlu didekriminalisasi, ya, perlu dikriminalisasi. Saudara, saya tadi sudah kemukakan bahwa dasar dari adanya tindak pidana adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang bagaimana? Ternyata tidak semua peraturan perundang-undangan, tetapi hanya peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Maka di dalam sistem kita, tindak pidana hanya bisa diadakan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Termasuk dalam pengertian peraturan daerah adalah misalnya Konun di Aceh, peraturan daerah istimewa, peraturan daerah khusus. Mengapa? Karena ada persoalan pembatasan kebebasan di dalam menetapkan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana. Dan karenanya pembatasan kebebasan itu hanya bisa dilakukan apabila melalui proses parlemen, proses pembicaraan dengan wakil-wakil rakyat di parlemen. Bagaimana kelanjutannya kita ikuti dalam video berikutnya. Terima kasih.